Indonesia sebagai importir dari minyak mentah itu akan merasakan secara langsung efek dari kenaikan harga minyak dunia dan berkaitan dengan pertanian, sektor perkebunan, dan sumber daya alam lainnya. Karena dengan membaca juga kita bisa menyelamatkan bangsa ini dari ketidaktahuan. Halo semua, kembali lagi bersama Adiloka Channel dan hari ini kita akan membahas ya satu topik yang masih hangat ya. Iran telah meluncurkan serangan pada Israel. Walaupun menurut juru bicara Israel bahwa serangan tersebut sudah diantisipasi sebanyak 99%. Dan memang ada serangan dari Iran yang masuk ke Israel dan bahkan ada yang memberikan dampak kehancuran ringan bagi pangkalan militer Israel. Nah, tapi teman-teman yang mau kita bahas di sini bukan tentang perang mereka ya, tapi lebih kepada apa dampaknya kepada kita mungkin yang di Indonesia. Sebelum kita lanjut, saya disclaimer dulu. Di sini saya cuma menyampaikan informasi dan prediksi ya. Konflik di Timur Tengah itu sangat-sangat berpotensi besar dalam memberikan dampak global yang sangat signifikan. Salah satu skenario yang memberikan dampak besar tentunya jika Iran akhirnya berperang dengan Israel. Dengan kedua negara ini memiliki kepentingan, memiliki konflik yang rumit ya di area atau kawasan tersebut, tentunya dampak dari konfrontasi di area mereka ini akan meluas ya, keluar dari wilayah mereka. Tidak hanya di sana, pastinya akan sampai juga ke Indonesia. Dan berikut saya akan jabarkan kemungkinan ya, potensi apa yang terjadi jika ternyata Iran berperang dengan Israel. Yang pertama adalah gangguan pasokan energi. Dari data terakhir yang saya dapat, Iran merupakan pemasok minyak terbesar di dunia nomor 4. Sedangkan Israel memiliki peran yang sangat signifikan dari jalur distribusi dan pasokan gas dan minyak di area Timur Tengah. Konflik ini akan menimbulkan sebuah dampak memicu kenaikan harga minyak global dan juga akan mengganggu stabilitas pasar energi dunia. Yang kedua, mengenai geopolitik regional. Perang antara Iran dan Israel pasti akan memicu ketegangan yang sangat besar di area Timur Tengah. Tentunya akan menimbulkan konsekuensi serius bagi negara-negara tetangga seperti Suriah, Lebanon, dan Yordania dan negara-negara terdekat ya teman-teman. Nah, di samping itu pastinya hal ini akan menyebabkan keterlibatan negara-negara besar lainnya seperti Amerika, Turki, Rusia. Jadi mungkin tidak bisa kita abaikan seperti itu aja. Persiapan apa yang perlu kita lakukan jika ternyata pecah perang antara Iran dengan Israel. Kemudian dampak ketiga yang mungkin terjadi jika Iran berperang dengan Israel adalah dampak dari kekuatan pertahanan global. Dan ini tentunya bisa menyebabkan terbentuknya aliansi-aliansi baru dari beberapa negara. Kan ada yang menjadi semakin kuat, ada juga yang mungkin akan dirugikan. Sementara negara-negara lain ya hanya punya pilihan mungkin untuk terpaksa memilih sisi atau meningkatkan campur tangan mereka di kawasan tersebut. Nah, ini juga pasti akan berpengaruh untuk kita semua. Secara global itu akan berpengaruh kepada ekonomi dunia, mengganggu pasar keuangan global, mengaruhi kepercayaan para investor. Nah, ini pastinya akan terjadi di semua negara, terutama negara-negara yang secara ekonomi bergantung atau berkaitan langsung dengan area tersebut. Lalu apa sih dampaknya kira-kira bagi Indonesia? Ini mungkin saya akan jelaskan sedikit saja ya, hanya sekedar pembukaan agar teman-teman mungkin nanti bisa melakukan riset sendiri. Mungkin ini adalah waktunya kita para anak muda tidak tutup mata dengan hal-hal seperti ini ya, karena kenyataannya apapun yang terjadi di luar sana sangat mempengaruhi standar kehidupan kita dan juga nilai rupiah kita. Nah, berkaitan dengan harga minyak dunia, Indonesia sebagai importir dari minyak mentah itu akan merasakan secara langsung efek dari kenaikan harga minyak dunia. Jika ternyata perang ini memotong pasokan minyak dari Timur Tengah, maka Indonesia akan mengalami kelonjakan harga bahan bakar yang sangat signifikan. Dan ini akan bisa menyebabkan inflasi semakin tinggi, juga membebani anggaran dari rumah tangga, bisnis, bahkan negara. Nah, kita tahu nih ya, saat ini Indonesia sedang berusaha untuk lebih maju lagi, berkembang lebih besar lagi, dengan melibatkan banyak investor dari luar. Dengan pecahnya perperangan seperti ini dapat menghambat aliran investasi asing ke Indonesia, dan kalian tahu artinya bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan terhambat. Nah, yang selanjutnya adalah berkaitan dengan ekspor ya. Kita tahu Indonesia juga mengekspor beberapa bahan yang digunakan untuk industri dunia. Jika krisis ekonomi global terjadi akibat konflik, tentunya permintaan global untuk barang-barang dari Indonesia juga akan turun. Dan ini akan menghambat perekonomian Indonesia yang bergantung kepada ekspor komoditas seperti minyak sawit, batu bara, dan lainnya ya. Kalian udah pasti tahu banyak banget hasil alam Indonesia yang diekspor ke luar negeri dan itu merupakan
merupakan penghasilan terbesar dari bangsa kita Indonesia. Nah, ujung dari semua ini yang mau kita bahas adalah tentunya dampak dengan keuangan negara kita, dan pada akhirnya akan berdampak kepada keuangan kita secara pribadi. Bank dan instrumen keuangan Indonesia pasti akan berdampak dari pengaruh ekonomi global, dan penurunan kepercayaan investor tadi yang saya bahas di awal itu pastinya akan mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan ini akan menimbulkan sebuah tekanan terhadap sistem keuangan nasional kita. Nah, akhirnya kita akan masuk kepada pembahasan inti dari apa yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Dalam hal ini kita tahu berarti potensi perang bisa saja terjadi ya, walaupun berbagai upaya sedang dilakukan oleh pihak terkait bagaimana menghindari perang dunia terjadi lagi. Nah, tapi di luar dari semua itu teman-teman, kita mungkin tidak mengikuti perang secara langsung, akan tetapi dampaknya pasti akan secara langsung bisa kita rasakan. Mungkin ada baiknya mulai hari ini kita atur kembali ya perencanaan-perencanaan yang akan kita lakukan di tahun ini. Apa yang mungkin merupakan sesuatu yang spekulatif bisa kita cut dulu ya, karena melihat kondisi seperti ini kita tidak bisa menganggap remeh. Amit-amit ketika terjadi dampak dari ekonomi global dan kita terlanjur melakukan kegiatan yang sifatnya spekulatif yang berkaitan dengan keuangan, yang berkaitan dengan pastian kehidupan kita ke depan secara ekonomi, secara nasional pasti akan berdampak besar bagi negara kita. Ya mungkin saya tidak menakut-nakuti di sini, cuma mau mengajak teman-teman untuk mari kita atur ulang apa yang sudah kita rencanakan. Dan ini juga belum berkaitan dengan kondisi cuaca ya teman-teman ya. Nanti saya akan sampaikan juga mengenai kondisi cuaca yang mungkin terjadi di Indonesia sepanjang 2024 ini, dan berkaitan dengan pertanian, sektor perkebunan, dan sumber daya alam lainnya. Ini cukup mengerikan kalau misalnya kita tidak aware dengan hal ini. Hari ini banyak bermunculan anak muda yang mau menyuarakan hal seperti ini, dan saya terpanggil untuk ikut serta. Walaupun YouTube saya masih kecil, tapi saya ingin sedikit berperan dalam membagikan informasi yang mungkin akan berguna untuk kita semua, agar saat kondisi-kondisi itu terjadi, kita sudah memiliki langkah-langkah minimal kita mengantisipasi dari sisi keuangan pribadi kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekeliling kita. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, silakan di-subscribe, ya, di-like, dan juga komentar kalau menurut kalian ada hal-hal yang penting mungkin kita bisa bahas bersama. Dan di sini juga saya masih belajar, dan saya harap video ini bermanfaat. Silakan share pada keluarga kalian semua, dan ini hanya sebagai sebuah warning untuk kita semua. Silakan teman-teman lakukan research kalian masing-masing, googling, dan jangan malas membaca ya, mengingat ketertarikan membaca di Indonesia itu sangat rendah. Saya pribadi menyadari itu, dan saya mulai membiasakan diri untuk membaca, karena dengan membaca juga kita bisa menyelamatkan bangsa ini dari tanda kutip ketidaktahuan, atau orang sebut sebagai sebuah kebodohan ya, mengingat kita juga dijajah dari beberapa aspek ya, dari media sosial, dari semua fasilitas yang diberikan kepada kita, yang kalau kita perhatikan sebenarnya kita mengalami penurunan dari kualitas diri kita yang sebenarnya. Kalau teman-teman sadar, mungkin aslinya kita bukan semalas ini, dan mungkin aslinya kita bukan sesantai ini, kita juga bukan secuek ini dengan keadaan sekeliling kita. Tapi hari ini semua sangat berbeda, dan kita merasakan dampaknya bahwa kita banyak tidak tahunya, malas sekali membaca, gampang dibohongi, gampang diadu domba, dan bahkan kita banyak mengalami kesulitan membedakan mana yang berita hoax dan mana yang berita benar. Propaganda kita terima sebagai sebuah kenyataan, dan pada akhirnya yang rugi adalah kita semua. So, sampai jumpa di video berikutnya. Adi Loka di sini. God bless you.